PKB yang akan habis di tahun 2024 bulan Desember. Nah, ini nanti akan kita lakukan. Apakah nanti metodenya itu pendidikan atau bersifat hanya semacam internal kita aja melakukan pembedahannya tanpa melibatkan nanti dari perangkat. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kita agendakan nanti bulan Agustus sesuai dengan masa berlaku PKB 3 bulan sebelum habis masa berlaku PKB maka dilakukan perundingan pembaharuan. Nah, itu rencana kita di Agustus. Kalau nanti bisa lebih di awal lebih bagus. Nah, yang keempat untuk meeting PKB. Meeting PKB ini akan kita lakukan nanti start kalau nggak ada kendala di bulan September. Kedua, Sekjen dan bendahara ini supaya nanti semuanya yang berkaitan dengan itu bisa disediakan. Jadi ini sesuai dengan target dan masa berlaku PKB kita. Perundingan PKB itu nanti akan kita lakukan start di bulan September yang harapannya bisa selesai sesuai dengan target di bulan Desember sehingga tidak ada kendala dan akan selesai sesuai dengan target dan PKB yang baru bisa ditandatangani bersama nanti. Amin. Nah, yang kelima, penanganan pembelaan kasus anggota. Nah, ini kita lakukan continue dalam artian setiap ada permasalahan tentu bidang advokasi dibantu dengan kawan-kawan bidang lain bisa berkolaborasi dan itu sudah jalan dan tentu sebuah program yang bagus karena tidak selalu mengandalkan tapi bagaimana bisa membangun kolaborasi yang baik tersebut. Nah, ini penanganan ini sifatnya continue, setiap ada permasalahan atau situasional lah, tidak bisa kita tentukan sesuai dengan bidang-bidang yang ada, tapi untuk kasus ini sifatnya dia situasional. Ketika ada suatu permasalahan anggota, dia datang ke POK, maka wajib hukumnya kita harus melakukan pendampingan pembelaan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi hak daripada anggota kita itu. Soal nanti kesalahan seperti apa itu nomor sekian dulu lah, tapi fungsi atau tupoksinya bidang advokasi ketika ada anggota bermasalah wajib hukumnya untuk kita lakukan pendampingan dan pembelaan. Nah, yang keenam ini melakukan konseling bagi anggota yang bermasalah. Nah, tentu dalam hal ini yang seperti kita ketahui bersama, anggota kita kadang-kadang ada yang mungkin tingkat absensinya itu sangat tinggi atau mungkin ada juga yang sering terlambat atau bagaimana. Nah, ini sebelum nanti masuk ke tahap untuk pemberian SP ketua, maka perlu kita lakukan konseling agar mereka tidak langsung diberikan suatu pembinaan apakah bersifat SP lisan, SP1, SP2 sampai SP3 bahkan ke tingkat PHK. Nah, maka jauh sebelum itu dilakukan oleh perusahaan atau HRD, maka kita lakukan dulu konseling, memanggil anggota kita yang memang mengalami masalah tersebut agar mereka kita bina dulu sebelum masuk kepada tahap pembinaan sesuai dengan PKB. Nah, ini sifatnya juga bersifat continue, tidak bisa kita tentukan. Jadi dia sesuai dengan kasus saja nanti akan kita lakukan. Nah, dalam hal ini juga tentu kita minta ke kawan-kawan semua bidang-bidang yang ada ketika nanti menemukan anggota kita yang sekiranya ada bermasalah tentang absensi ataupun tentang pekerjaan dan lain-lain supaya bisa berkomunikasi agar mereka bisa kita lakukan pembinaan sebelum jauh dilakukan pembinaan oleh HRD maupun pimpinannya di lapangan. Nah, yang ketujuh ini untuk melakukan advokasi dan perlindungan hukum. Ini kita lakukan juga terhadap anggota kita. Ketika ada persoalan-persoalan yang dialami oleh anggota, maka ini sifatnya bisa juga secara litigasi maupun non litigasi. Dan ini tetap dia sifatnya continue. Ketika memang ada permasalahan, maka kita bisa untuk masuk ke dalam penyelesaian tersebut. Nah, tapi dalam kesempatan ini perlu kita sampaikan ke kita semuanya, kepada ketua, sekretaris bendahara, yang namanya kasus memang sudah menjadi tanggung jawab kita, tapi bagaimana kita bisa masuk tentu harus ada dulu
informasi setidak-tidaknya dari yang bersangkutan atau anggota kita mengenai masalah, agar kita bisa masuk untuk menyelesaikan, meneruskan kepada pimpinannya maupun kepada HRD. Jadi nggak ujuk-ujuk kita langsung maju kalau tidak ada informasi dari yang bersangkutan. Baik itu bersifat nanti suatu pelanggaran, baik mungkin itu bersifat haknya nggak sesuai, maka langkah pertama kita adalah agar kawan-kawan anggota itu memberikan atau membuat suatu pengaduan atau memberikan informasi kepada kawan-kawan POK agar kita bisa tindak lanjutin untuk penyelesaiannya. Nah, sifatnya kontinu. Yang ke-8, monitoring pelaksanaan asuransi komersil dan mengenai manfaat bagi anggota. Nah, ini juga sebagaimana kita ketahui bersama, pasca lahirnya Undang-Undang BPJS, asuransi di kita ada perubahan-perubahan dan sampai saat ini juga ada kendala-kendala, maka itu kita lakukan sebuah monitoring agar ada sebuah evaluasi nanti untuk asuransi ke depannya. Tentu juga bagaimana efektivitas dan maksimalisasi manfaat kepada anggota kita serta keluarganya. Nah, ini juga bersifat kontinu, nanti akan kolaborasi dengan bidang lain, kawan-kawan di bidang sosial terutama nanti maupun di bidang organisasi. Nah, naik Bang. Nah, itu Bang Ketua, Bang Sekretaris Bendahara, jadi ada 9 program bidang advokasi yang akan kita lakukan dan kita jalankan di periode ini 3 tahun ke depan. Maka yang untuk jangka panjang bisa nanti sambil jalan, tapi yang jangka pendek mungkin sebagaimana kita sampaikan tadi, 1 PKB, yang kedua terkait untuk monitoring asuransi juga. Nah, itu barangkali dari kami bidang advokasi. Nanti kalau ada masukan dan saran kita sediakan nanti waktunya setelah selesai barangkali paparan-paparan dari semua bidang. Terima kasih. Ada teman Bang Ahmad? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.